وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Bahkan kemampuan fikihnya itu sebanding dengan Imam Malik. Tetapi kenapa madhab beliau nggak sampai kepada kita sampai sekarang? Ya belum Allah izinkan, gitu aja. Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan. Kenapa kok Allah belum mengizinkan? Ya rahasia Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang sampai kepada kita adalah adabnya beliau. Ini pelajaran tentang adab. Ya, di kisah ini Imam Ibn Abi Dhi'ab ketika Ghazi bin Qais tadi minta maaf kepada beliau, perkataannya Imam Ibn Abi Dhi'ab adalah la alaik, kamu nggak salah nak. Ya kan, karena seorang yang dia sudah tua kepada pemuda yang baru datang, idealitasnya itu tinggi, kan ideal gitu. Sebagai seorang penuntut ilmu, amar ma'ruf nahi mungkarnya itu kenceng gitu kan. Kamu nggak salah nak, kamu benar. Apa kok? Amartana bi khairin fa ata'naka. Engkau menyuruhku untuk melakukan suatu kebaikan, ya sudah semestinya aku lakukan kebaikan tersebut. Jadi beliau tidak sedikit pun menghardik. Al-Imam Ibn Abi Dhi'ab tidak sedikit pun mengkritisi caranya Ghazi bin Qais yang salah ini. Kalau kita ketahui ini caranya salah, tidak ada etika terhadap seorang yang lebih berusia daripada beliau. Tetapi hal tersebut tidak dipedulikan oleh Al-Imam Ibn Abi Dhi'ab, tetapi Imam Ibn Abi Dhi'ab lebih mempedulikan terhadap inti dari perintah tersebut, karena perintahnya adalah kebaikan. Meskipun disampaikan dengan cara yang kasar, beliau lebih peduli terhadap perintahnya daripada kepada caranya menyampaikan perintah tersebut. Amartana bi khairin fa ata'naka. Engkau perintahkan kepadaku sesuatu yang baik, yang mana ketika aku melakukan itu aku mendapatkan pahala dari Allah, maka sudah sewajarnya aku melakukan apa yang telah engkau perintahkan tersebut. Nah, kisahnya Al-Imam Ibn Abi Dhi'ab rahimahullah ini selain menunjukkan kepada kita bahwasanya hukum salat tahiyatul masjid ini masih sah dan masih boleh dilakukan meskipun didahului dengan duduk terlebih dahulu, juga mengajarkan kepada kita adab bahwasanya sesuatu yang hak itu adalah perkara yang hilang dari kaum muslimin. Para ulama menyebutkan dengan istilah al-haqqu dhalatul mu'min. Sesuatu yang benar itu adalah perkara yang hilang dari tengah-tengah orang yang beriman. Artinya ketika kita mendapatkan sesuatu yang hak tersebut, meskipun dari seorang yang katakanlah tingkatannya itu di bawah kita, padahal tingkatan ketakwaan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya nanti. Siapa di antara kita yang bertakwa? Allah yang menggambarkan nanti di akhirat tingkatan ketakwaan kita nanti akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menempatkan di mana surga kita nanti berada. Belum tentu saya yang duduk di sini ini nanti tingkat surganya lebih tinggi dari antum, belum tentu. Boleh jadi di antara antum nanti ada yang tingkat surganya lebih tinggi dari ana, bidadarinya lebih banyak gitu, daripada diri saya, belum tentu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti yang menggambarkan tingkat ketakwaan kita masing-masing. Tetapi di dalam strata sosial masyarakat kita terkadang ada saja kaum muslimin
yang dia itu enggan menerima nasihat kebenaran hanya karena yang menyampaikan kebenaran ini dianggapnya di bawah dia gitu. Antum di SD aja tidak lulus mau nasihatin saya. Ini yang kemudian menjadikan kesombongan ada dalam hati seseorang, wal'iyadzubillah. Padahal yang disampaikan nasihat itu adalah benar dan baik. Al-Imam Ghazi Ibn Qais di sini, Al-Imam Ibn Abi Dhi'ab bisa saja membantah Ghazi bin Qais ketika Ghazi bin Qais mengatakan jahlun, ini satu kebodohan, enggak melaksanakan sunnah Nabi. Boleh saja Al-Imam Ibn Abi Dhi'ab membantah, justru yang jahil itu ente gitu. Ente nggak tahu kalau ini sunnah saja gitu kan. Bisa saja beliau menjawab dengan demikian, dengan bantahan fikih yang lebih ilmiah. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Kenapa? Karena melihat apa yang disuruh oleh Ghazi Ibn Qais ini adalah suatu kebaikan. Dan seorang ahli ilmu, seorang penuntut ilmu adalah orang yang paling tamak dengan kebaikan. Ketika ia mendapati mungkin dirinya lengah dari suatu kebaikan dan ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka ia lakukan kebaikan tersebut. Tidak sebagaimana yang kita dapati di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin hari ini, sebagian enggan untuk menerima nasihat yang baik, nasihat yang benar, hanya karena merasa status dirinya itu lebih tinggi. Boleh jadi karena status dirinya itu Allah lebihkan secara ekonomi daripada yang menasehatinya, atau Allah lebihkan wawasan ilmunya, merasa lebih berilmu dan merasa lebih pandai sehingga tidak mendengar nasihat dari seorang yang menyampaikan nasihat ketika dianggap yang menasehati dianggap tidak lebih berilmu daripada dirinya, atau kemudian mengatasnamakan manhaj. Ini lagi-lagi atas nama manhaj, menolak kebenaran karena yang menyampaikan kebenaran itu tidak dapat rekomendasi dari gurunya, sehingga kebenaran tersebut tidak diterima meskipun yang disampaikannya, nasihat tersebut keluar dari lisannya adalah hadis Nabi, tetapi seakan-akan hadis Nabi itu menjadi tidak bernilai karena anggapan-anggapan tidak semanhaj. Nah, ini satu lagi, ini adalah fitnah hari ini. Kenapa kita menolak hadis Nabi SAW? Hanya karena hadis tersebut keluar dari lisan seseorang yang dianggap tidak semanhaj. Padahal patokan tidak semanhaj itu adalah beda yayasan atau beda organisasi massa saja. Yang satu di ormas ini, satu di ormas itu, satu di yayasan ini, satu di yayasan itu. Haditsnya yang disampaikan sama, ayatnya yang disampaikan sama, sunnahnya yang disampaikan sama, ulama salafnya yang disampaikan sama. Tapi ditolak kebenaran tersebut karena hal yang demikian. Tidak lain, ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ada kibr, ada kesombongan di dalam hati. Ketika Rasulullah menjelaskan kepada kita, walakinnal kibr ghamtun nas wa batarul haqq. Kibr atau kesombongan itu adalah menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Ghamtun nas wa batarul haqq. Batarul haqq itu apa? Menolak kebenaran. Jadi, enggan untuk menerima sesuatu yang benar. Nabi SAW pernah menasihati seorang di masanya itu, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Orang tersebut tetap makan dengan tangan kiri. Wa qala la astati, saya enggak bisa, padahal tangan kanannya ada, enggak buntung, sehat gitu. Tetapi tetap makan dengan tangan kiri. Maka Nabi mengatakan, ma mana'ahu illa kibr, tidak ada yang menghalangi dirinya itu untuk makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan yang ada di dalam hatinya. Nah, hari ini juga
merasa kita lebih tinggi, merasa kita lebih berilmu, merasa kita lebih dicukupkan dari segi ekonomi, misalnya kita lebih kaya dan yang menasehati lebih miskin, kemudian kita nggak menerima nasihat tersebut. Dan penyakit sombong atau kiber ini, kalau saya perhatikan, tumbuh subur manakala Allah memberikan kenikmatan dan kita lupa bersyukur. Allah kasih orang istrinya 4, mungkin dia akan memandang rendah yang istrinya masih 1. Masih 1, jangan. Boleh jadi, tapi kan nggak semua. Ataupun nanti Allah berikan kenikmatan yang sudah nikah, sudah berkeluarga, berpasangan, akan memandang rendah mereka yang masih bujang. Kapan ente kawin? Gitu. Nggak kawin-kawin. Waliyadzubillah, ini peringatan bagi diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian, manakala Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, itu bukan untuk kita memandang rendah mereka yang belum Allah berikan kenikmatan itu. Sehingga ketika kita memandang rendah orang yang mungkin dalam pandangan kita kenikmatannya tidak sampai pada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hal tersebut adalah bentuk-bentuk tumbuhnya kesombongan di dalam diri kita. Waliyadzubillah. Mungkin ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis Jabir ibn Abdullah ini. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilahkan sebelum azan Isya. Berapa menit lagi azan Isya? Sudahkah? Masih ada ya? Silahkan kalau ada. Nah, ini kebalikannya tadi. Tadi khatib boleh untuk menegur. Nah, sekarang kalau khatibnya kepanjangan, boleh nggak jamaah negur? Ini nggak boleh. Kalau jamaah negur tidak boleh. Tetapi memisahkan diri boleh atau tidak? Boleh. Khatib kepanjangan, kemudian dia memisahkan diri, sholat sendiri. Yang demikian ini boleh. Kenapa? Karena didasarkan pada hadis Mu'adz ibn Jabal yang sudah kita bahas kemarin. Mu'adz bin Jabal baca surahnya kelamaan, sehingga seseorang memisahkan diri dan sholat sendiri dia. Ketika dia sholat sendiri, orang tersebut itu sholat sendiri, maka Mu'adz ibn Jabal itu mengatakan kepada kaum muslimin yang lain, itu yang memisahkan diri itu munafik. Ketika dikatakan demikian, nggak terima yang dikatakan munafik ini mengadu kepada Nabi SAW, dan yang ditegur oleh Nabi adalah Mu'adz bin Jabal. Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz, engkau mau menjadi tukang fitnah ya? Ketika membaca surah panjang, kemudian setelah selesai ada orang yang nggak mau ikut sama kamu, kamu katakan munafik seperti itu. Jangan seperti itu. Kalau kamu mengimami, bacalah yang pendek-pendek sebagaimana wasyamsi wadduhaha saja, atau yang semisalnya. Nah, berdasarkan hadis ini, hadis Mu'adz ibn Jabal ini, ada kebolehan untuk memisahkan diri kalau nanti seorang imam itu bacaannya terlalu panjang sehingga nggak di makmum ini ada hajatnya gitu, dia boleh memisahkan diri. Nah, ketika termasuk juga khutbah Jumat, mungkin khatibnya terlalu luas pengetahuannya gitu kan, atau bagaimana, pantatnya udah pegel juga. Ketika dia memisahkan diri dan memang ada hajat, ini diperbolehkan. Akan tetapi ketika nanti orang tersebut memang ada hajat dan hendak memisahkan diri, janganlah nanti memisahkan dirinya itu dengan menunjukkan di hadapan kaum muslimin yang lain dia sholat sendirian di situ gitu. Ini akan lebih memberikan fitnah yang lebih besar. Karena tadi khatib yang khutbahnya terlalu lama, ini sudah fitnah gitu.
Janganlah fitnah tersebut kemudian dicegah dengan fitnah yang lebih besar lagi gitu. Kemadharatan tidaklah dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih besar lagi. Jangan sampai menimbulkan kemadharatan yang lebih besar. Untuk menghindari adanya fitnah, agar orang lain tidak menyangka yang bukan-bukan, silahkan memisahkan diri, nanti sholat zuhur di rumah sendiri gitu loh. Kalau memang khotibnya itu kepanjangan. Tetapi ada kalanya khotib itu sudah tengah-tengah dianggap panjang. Sudah 10 menit, 15 menit, perasaannya dia 1 jam. Nah, yang seperti ini yang perlu diperbaiki adalah sikap dari makmumnya gitu. Nah, ini juga hendaknya khatib ini juga jangan terlalu panjang ketika menyampaikan khutbahnya, karena Nabi SAW menyampaikan inna qisara khutbatir rajul wa tulu salatihi ma'innatun min fiqhihi. Tanda kefahaman dan fikihnya seseorang itu adalah ketika dia berkhutbah dengan khutbah yang pendek dan membaca bacaan sholat dengan bacaan yang panjang. Dia lebih diutamakan untuk sholatnya dengan bacaan yang panjang ketimbang khutbahnya yang panjang. Nah, jadi demikian. Jadi seperti itu, Pak. Yang lain. Tadi mengenai imam menegur makmum, atau kebalikannya makmum menegur imam. Nah, yang saya tanyakan ketika sholat berlangsung, kemudian kita menegur kepada jemaah kanan kiri atau di belakangnya atau memberikan isyarat atau boleh. Di salat apa itu? Jumat. Kalau di salat Jumat nggak boleh. Hadisnya ada setelah ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika amsit yaumal jumu'ah wal imamu yakhthub faqad laghauta." Kalau kamu mengatakan kepada teman kamu yang ada di samping kamu, ansit, dim, yaumal jum'ah, di hari Jumat, wal imamu yakhthub, dan imam itu sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka engkau telah melakukan perbuatan yang laghun. Perbuatan yang laghun ini adalah perbuatan yang menyia-nyiakan pahala mendengar khutbah Jumat. Artinya pahala dirinya itu mendengar khutbah Jumat sirna. Di perbuatannya itu mengakibatkan pahalanya itu sirna. Adapun khutbah Jumatnya gugur, batal, perlu diulang atau enggak. Khutbah Jumatnya yang dia dengar dia tetap sah. Artinya pelaksanaan sholat Jumatnya itu tidak cacat, tidak kurang rukun. Hanya saja pahalanya itu berkurang banyak. Sama seperti hadis Nabi SAW yang mengatakan, man ata'arrafan fasa'alahu fasaddaqahu lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada dukun, dia bertanya kepadanya dan membenarkan jawaban dari dukun, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ini kan orang yang bodoh, yang jahil mengatakan ya udah gak usah sholat 40, kan gak diterima juga. Nah ini tambah bodoh kayak gitu. Yang tidak diterima di sini pahala sholatnya itu 40 hari sirna, tetapi kewajibannya tetap dia melaksanakan 40 sholat ini. Namun selama 40 hari dia melaksanakan sholat, itu Allah Subhanahu wa ta'ala marah. Jadi pahalanya itu dijadikan untuk penebusan terhadap dosanya yang dia lakukan itu, gitu loh. Nah ini juga perbuatan dia berbicara menegur orang yang di sampingnya untuk diam, gitu kan, menjadikan pahala mendengar khutbah Jumatnya itu menjadi sia-sia, menjadi sirna. Nah inilah tadi. Maka yang menegur siapa? Yang menegur harusnya khatib kalau begitu. Karena tadi di hadis sebelumnya ini cerdasnya Al-Hafidz Abdul Ghani ketika membawakan hadis Jabir, itu imam menegur makmum, kemudian dibawakan lagi hadis Abu Hurairah ini, bahwasanya kalau makmum dia menegur satu sama lain nggak boleh, apalagi makmum menegur imam nanti, gitu loh. Jadi saya pernah dengar
di masjid yang lain gitu kan. Karena ada tradisi di masjid tersebut. Ini teman saya khutbah, ketika khutbah tuh nggak pakai sorban. Pengurus masjid di situ atau masyarakat di masjid di situ menganggap bahwasannya mengenakan sorban bagi khatib itu adalah satu kewajiban gitu loh. Inilah karena syiar Islam belum sampai sepenuhnya kepada mereka, ya ini ya PR kita untuk mengedukasi. Kemudian dari bawah ini khatib sudah naik tapi khatibnya nggak pakai sorban, dari bawah dilempar sorbannya sama khatib begitu. Ini nggak tahu adabnya kayak gini. Khatib itu boleh negur, yang kayak gitu boleh negur. Yang demikian boleh ditegur bahwasanya perbuatan itu tidak beretika, tidak beradab gitu kan. Kalau nanti marah, kemudian ini sudah biasa di sini khatibnya pakai surban seperti itu ketika berkhutbah. Ya, artinya pengurus masjid hendaknya memberitahu sebelumnya gitu loh. Ada saja khatib yang ketika diundang dari luar, ketika berkhutbah nggak tahu tradisi yang ada di situ, kemudian disalah-salahkan itu ya karena DKM belum memberitahukan. Maka hendaknya DKM memberitahukan kalau memang adatnya di situ. Sampaikan kepada khatib tersebut, jangan sampai pada saat pelaksanaan khutbahnya yang demikian gitu. Nah, ini tidak tepat yang demikian ini ya. Nah, jadi untuk khatib yang menegur gitu kan. Tapi bagi makmum bukan makmum yang menegur, karena makmum menegur yang ada di sampingnya saja dia sudah kehilangan pahala mendengar khutbah Jumatnya ini ya. Nah, sampai di sini insyaallah ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang bisa kita ambil dari dua hadis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai pemberat timbangan amal soleh kita di hari kiamat nanti. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.